Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 111. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Liu Jing terkejut dengan situasi yang dihadapinya. Bersiap-siap dengan napas berat sebelum menjelaskan bahwa masalah wormhole timbul karena persaingan antara klan Liu dan Burning Flame Valley. Awalnya, giliran pengelolaan wormhole seharusnya milik klan Liu. Namun, Burning Flame Valley menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan alkemis tingkat tinggi dari klan Sheng. Klan Sheng telah menemukan alkemis tingkat 6, sementara klan Liu hanya memiliki alkemis tingkat 5. Xiaoyan penuh kebingungan. Ia pun bertanya, mengapa Burning Flame Valley memerlukan alkemis tingkat tinggi sedangkan mereka mampu memproduksi obat sendiri? Liu Jing tidak begitu mengerti. Namun, ia mendengar kabar bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat dengan bantuan alkemis tingkat tinggi. Xiaoyan mengerti. Lalu, ia melihat ke arah seorang lelaki tua berjubah ungu yang bangga di kejauhan. Dia bertanya, apakah klan Liu dapat mengembalikan pengelolaan wormhole jika memiliki alkemis lebih unggul dari lelaki tua tersebut? Liu Jing mengangguk dengan sedikit harapan, menyadari bakat alkemis Xiaoyan yang luar biasa. Dia yakin Xiaoyan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 di masa lalu mungkin telah mencapai tingkat 6 sekarang. Meskipun tidak sehebat lelaki tua itu, setidaknya Xiaoyan tidak akan jauh lebih lemah. Xiaoyan pun tersenyum, lalu ia mendekati pria berjubah ungu. Ia menyatakan bahwa klan Liu belum menyerah sepenuhnya dan meminta sang lelaki tua untuk menunggu sebelum menyerahkan wormhole. Pak Tua Jiwo yang tiba-tiba muncul terkesima melihat prestasi luar biasa Xiaoyan. Dia mengakui jarang ada yang bisa mencapai Dozong pada usia muda seperti Xiaoyan. Karena klan Liu belum menyerah, kami ingin mengundang alkemis dari klan Liu. Jika dia lebih unggul dari Grandmaster Xiu, klan Liu akan tetap memiliki hak pengelolaan wormhole, ucap Pak Tua Xiu. Xiaoyan pun tersenyum mendengar itu, menatap pria tua berjubah ungu dengan penuh hormat. Dengan penuh keyakinan dia berkata, jika begitu, izinkan saya untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu. Bagaimana menurutmu? Pak Tua Xiu tercengang saat mengetahui bahwa Xiaoyan adalah alkemis yang diundang oleh klan Liu. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiaoyan, merasakan ketidakpercayaan yang tak terelakkan. Keahlian Xiaoyan sebagai seorang Dozong pada usia yang muda memang luar biasa. Namun jika dia juga seorang alkemis, maka hal itu membuatnya semakin menakutkan. Doqi dan keterampilan dalam percikan pil adalah dua jalur yang sangat dalam. Sulit untuk menjadi ahli dalam keduanya. Hanya sedikit yang bisa berhasil mencapai keberhasilan besar di kedua bidang tersebut, pikir Pak Tua Jiwo. Zhen Xiu sendiri terkejut dengan tantangan itu. Ia pun berkata, mungkin dalam hal Doqi kamu memang bisa mengalahkanku, tapi dalam keterampilan alkemis aku harus mengatakan sesuatu yang mungkin tidak kamu sukai. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan pun tak peduli akan ucapan Zhen Xiu. Lantas ia bertanya kepada Jiwo, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memulai dengan memperbaiki pil obat? Zhen Xiu pun menanggapi tantangan Xiaoyan, menegaskan bahwa mereka akan bersaing dalam kekuatan spiritual sebagai seorang alkemis tingkat tinggi. Zhen Xiu menganggap kekuatan spiritualnya setara dengan seorang ahli Dozong. Xiaoyan awalnya terkejut dengan tantangan ini, memutuskan untuk melanjutkan dengan percobaan ini. Zhen Sui yang awalnya tidak peduli akhirnya menghadapi kekuatan spiritual yang besar dari Xiaoyan dengan kejutan. Pak Tua Jiwo yang menyaksikan kejadian ini juga terkesima. Pak Tua Jiwo terkejut mendapati bahwa Xiaoyan, seorang alkemis muda, telah mencapai tingkat 7. Keahlian Xiaoyan dalam Doqi dan penyempurnaan pil membuatnya tampak luar biasa. Jiwo merasa Zhen Sui, seorang alkemis sombong, akan menghadapi kesulitan yang besar. Zhen Xiu pun merasakan penyesalan yang mendalam saat menghadapi kekuatan spiritual yang luar biasa dari Xiaoyan. Sebagai alkemis, dia sangat peka terhadap kekuatan ini dan merasa terhimpit oleh tekanan besar, seperti lautan yang luas. Pengalaman ini hanya dia rasakan dari sesepuh di Menara Pil, yang semuanya terkenal di Central Plains. Namun, kali ini tekanan itu berasal dari seorang pemuda berusia 20-an tahun. Zhen Xiu dalam kebingungannya tidak bisa percaya bahwa Xiaoyan adalah alkemis tingkat 7. Hal itu membuatnya merasa takut hingga ia mundur beberapa langkah. Zhen Xiu pun akhirnya membentuk penghalang spiritual untuk melindungi dirinya. Melihat itu, Xiaoyan dengan lembut menjentikan jarinya mengucapkan satu kata, pergi. Seketika, kekuatan spiritual yang dahsyat berkumpul membentuk palu spiritual yang tampak nyata.
Palu itu menghantam penghalang spiritual Zhenxiu, menciptakan banyak retakan. Zhenxiu berusaha sekuat tenaga mempertahankan penghalangnya, namun kekuatan Xiaoyan terlalu besar. Xiaoyan pun menyerang penghalang itu kembali, dan penghalang spiritual Zhenxiu akhirnya pecah berkeping-keping, membuat Zhenxiu muntah darah dan terlempar jauh. Tempat itu menjadi sunyi seketika. Semua orang tertegun menyaksikan kekuatan luar biasa Xiaoyan. Semua orang yang ada di sana tidak menyangka bahwa seorang alkemis tingkat 6 dikalahkan dalam satu serangan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Keheningan terpecah oleh suara napas panjang. Semua mata tertuju pada pemuda itu, mengaguminya dengan penuh takjub. Mereka segera menyadari bahwa tingkat kekuatan pemuda ini jauh lebih tinggi daripada Zhenxiu. Semua orang merasa kagum. Seorang alkemis tingkat 7 bukanlah kelas yang biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di Burning Flame Valley dan Menara Pil. Klan Sheng termasuk Sheng Yao gemetaran ketakutan. Ia berpikir bahwa seseorang dengan kekuatan spiritual itu bisa dengan mudah menghancurkan klan mereka, membuat mereka merasa gentar. Seorang alkemis tingkat 7 bisa dengan mudah mengumpulkan pengikut yang kuat. Sheng Yao bingung bertanya-tanya kepada klan Liu, mengapa mereka bisa mengenal alkemis ini. Tak jauh dari situ, Liu Qing dan Liu Fei juga tercengang melihat Zhenxiu yang tak berdaya. Mereka merasa aneh bahwa seorang alkemis tingkat 6 tidak mampu menahan satu serangan pun dari Xiaoyan. Di belakang Liu Qing, dua pria tua berambut putih terkejut dan penuh kegembiraan. Mereka bertanya, "Tuan, ini adalah alkemis tingkat 7. Apakah dia benar-benar temanmu?" Liu Qing pun merasa bangga dalam hatinya mendengar ketidakpercayaan mereka. Sesepuh klan ini selalu meragukan kepemimpinannya. Kini, dengan kehadiran Xiaoyan, dia bisa membungkam keraguan mereka. Namun, Liu Qing tetap menjaga ekspresinya tetap tenang dan menjawab, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berpikir ada orang lain yang akan campur tangan?" Kedua sesepuh tersenyum malu, namun tidak membantah. Mereka tahu bahwa memiliki teman seorang alkemis tingkat 7 akan membawa keuntungan besar bagi klan Liu. Setelah mengalahkan Zhenxiu, Xiaoyan pun mengembalikan kekuatan spiritualnya. Ia pun lalu menatap Pak Tua Jihuo dan bertanya dengan senyum, "Tetua, bolehkah saya tahu apakah pertandingan ini sudah berakhir?" Pak Tua Jihuo yang sebelumnya berfokus pada Zhenxiu, kini tersenyum dan mengangguk. Lantas ia berkata, "Kekuatanmu memang luar biasa. Kemenangan ini menjadi milikmu. Hak pengelolaan lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu." Cheng Yao pun sangat kecewa setelah mendengar keputusan Tetua Jihuo. Ia pun menatap Liu Qing dengan penuh amarah. Namun, dia tidak bisa menaruh kebencian pada Xiaoyan karena kehebatannya sebagai alkemis tingkat 7. Di sisi lain, Liu Qing akhirnya bisa lega. Ia pun dengan hormat berkata, "Terima kasih banyak, Tetua Jihuo." Pak Tua Jihuo pun tersenyum. Kemudian ia menatap Xiaoyan dan bertanya, "Hai teman, bolehkah saya tahu namamu?" Xiaoyan pun menjawab, "Yan Xiao." Dengan tawa, Yao Chen pun bertanya, "Yan Xiao, dengan prestasi luar biasa di usiamu, bolehkah saya tahu orang hebat mana yang telah menjadi gurumu?" Xiaoyan pun menjawab, "Dia hanyalah seorang petapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang hebat." Melihat Xiaoyan tidak mau menceritakannya, Pak Tua Jihuo pun menghormati keputusan itu. Maka dari itu, ia pun beralih kepada Liu Qing. Ia pun berkata, "Lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu selama 3 tahun mulai dari hari ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengirim upeti kepada Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahunnya." Liu Qing pun tersenyum mendengar itu. Kemudian ia pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Ia pun berkata, "Berhubung pengelolaan wormhole telah ditentukan, bisakah Xiaoyan ikut denganku ke Burning Flame Valley?" Xiaoyan pun merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire Three Mysterious Cheng dan sebuah jurus yang disebut 9 naga api petir. Xiaoyan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak, "Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi?" Pak Tua Jihuo buru-buru berkata, "Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Tenang saja, bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil." Xiaoyan pun terkejut mendengar itu. Ia pun berkata, "Menyuling pil obat?"
Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan besar adalah tingkat 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Apakah kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Pak Tua Ciwu memandang Xiaoyan dengan heran saat mendengar ini. Liu Jing pun mendekat kepada Xiaoyan lalu menjelaskannya. Kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan flame surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun, kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Xiaoyan pun terkejut mendengar ini. Mengapa seorang yang bukan alkemis bisa memperbaiki pil obat? Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa dari seseorang alkemis sejati yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar adalah 9 naga api petir. Saat ini masih ada periode waktu sampai pil gathering. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire 3 Mysterious Tank. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Vetian, dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam wilayah pil dipenuhi oleh para ahli. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun akhirnya mengambil keputusan. Ia pun berkata kepada Pak Tua Ciwu, "Karena saya telah ikut campur, saya tidak akan mundur." Pak Tua Ciwu pun merasa lega. Segera ia naik ke punggung seekor burung. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu teman muda di atas." Lin Yan kemudian bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley?" Xiaoyan pun mengiyakan hal itu. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil resiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuan kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 Mysterious Tank. Liu Jing pun tersenyum, dan ia memberi masukan. "Kudengar cukup banyak alkemis yang diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, aku yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun." Xiaoyan pun tersenyum. Dia tak peduli akan hadiah itu. Ia hanya bertujuan untuk mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 Mysterious Tank. Lantas ia berkata, "Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Aku akan kembali setelah selesai. Selain itu, aku masih ada perlu dengan Liu Jing." Liu Jing pun berkata, "Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu." Xiaoyan pun berkata, "Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seseorang wanita bernama Dr. Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan yang ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya." Liu Jing pun mengiyakan hal itu. Lantas ia berkata, "Aku belum pernah mendengar nama itu. Namun, aku akan mengirim seseorang ke daerah Pil untuk menyelidikinya. Adapun gadis bernama Xin Lan itu akan sedikit sulit untuk menyelidikinya. Dari sudut pandangku, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada banyak klan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Akan sedikit sulit untuk mencarinya." Lantas Xiaoyan pun berkata, "Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang." Liu Jing pun menjawab, "Baiklah, serahkan masalah ini padaku." Setelah pembicaraan mereka selesai, Xiaoyan pun akhirnya berangkat ke Burning Flame Valley.
Ia pun ikut naik ke seekor burung yang dibawa Jihuo. Nah, baiklah. Untuk episode kali ini, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.